Bab 216. Setelah tiba di lantai paling atas, Ye Chen menemukan Song Wanting dan memberitahunya tentang situasi Feng Shui di klub Hui Hui. Mendengar bahwa keseluruhan Feng Shui yang cemerlang itu biasa-biasa saja, Song Wanting merasa sedikit kecewa. Tampaknya ahli Feng Shui yang saya temukan sebelumnya sangat bagus, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk berlatih Feng Shui sama sekali. Jadi, dia buru-buru bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya ingin tahu apakah Anda punya cara bagus untuk meningkatkan Feng Shui yang brilian?" Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Anda meminta seseorang menempatkan dua pohon pinus penyambutan di lantai pertama, menempatkannya masing-masing di sudut tenggara dan sudut barat laut, saling berhadapan secara miring, dan kemudian mengganti dua pilar batu di pintu dengan singa batu. Singa batu tidak baik, satu jantan dan satu betina. Tidak mungkin seekor singa betina membawa seekor anak. Itu harus dua singa jantan, dan dua singa jantan tidak boleh sejajar, dan matanya harus ditempatkan pada 90 derajat. Pada saat yang sama, dua kertas emas dibuat dan ditekan pada batu singa di bawah tubuh. Dengan cara ini, dapat menjadi pola dua singa mengumpulkan kekayaan." Petik 2. Song Wanting bertanya tanpa sadar, "Saya tidak tahu apakah sepasang singa ini mengumpulkan uang, apa pepatahnya?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Singa kembar yang mengumpulkan kekayaan adalah Feng Shui keberuntungan kekayaan. Ini terutama terdiri dari dua singa, dilengkapi dengan dua pohon pinus penyambutan, dan kemudian dipadukan dengan daun emas dan tata letak klub yang brilian. Sebagai asalkan ditata dengan baik, kekayaan-kekayaan clubhouse akan cemerlang, telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi." Song Wanting terkejut, dia belum pernah mendengar metode yang disebutkan Ye Chen. Pada saat yang sama, dia juga menyesali kemampuan Guru Ye. Dia bisa memiliki efek yang menakjubkan hanya dengan petunjuk biasa. Ini hanyalah metode peri. Tuan Ye memang seperti yang dikatakan kakek, naga sungguhan di dunia. Song Wanting berkata dengan penuh rasa terima kasih Guru Ye, saya akan membiarkan seseorang melakukannya." Ye Chen mengangguk, melihat waktu, dan sudah hampir waktunya untuk kembali membeli sayuran dan memasak. Jadi, dia berkata kepada Song Wanting, "Ingat apa yang baru saja aku katakan, dan segera atur seseorang untuk mengubahnya. Ini sudah larut, jadi aku akan kembali dulu." Song Wanting buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi." "Tidak perlu." Ye Chen berkata, "Aku pergi ke lantai 2 untuk menyapa Boyu, aku baru saja melihatnya." Song Wanting berkata, "Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau begini? Pergilah mengemudi dan tunggu aku di luar lobi di lantai pertama. Aku akan pergi menyapa, lalu turun untuk mencarimu." Song Wanting mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan menunggumu di dalam mobil." Alasan mengapa Ye Chen ingin bertemu Yubo bukan karena dia benar-benar ingin menyapanya, tetapi karena dia ingin melihat bagaimana keadaan Xiao Weiwei dan Wei Changming. Ketika dia sampai di kamar mandi di lantai 2, Xiao Weiwei dan Wei Changming baru saja menjilat urinoir kedua. Keduanya sangat pucat, dan tanah di sebelahnya penuh dengan kotoran. Melihat Ye Chen datang, Bo Yu buru-buru berkata, "Tuan Ye, kamu di sini." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Saya baru saja menjilat yang kedua." "Bukankah efisiensinya terlalu lambat?" Yubo buru-buru berkata, "Tuan Ye, kedua orang ini hampir memuntahkan empedunya." Ye Chen berkata dengan dingin, "Beri mereka waktu 1 jam. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan jilatan dalam waktu 1 jam, pergi dan jilat lantai 3 juga." "Ya, Yubo," mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu berteriak kepada mereka berdua, "Apakah kamu mendengar itu? Jika kamu tidak terburu-buru, kalian masing-masing akan memiliki 8 urinoir lagi untuk dijilat." Keduanya menjadi pucat karena ketakutan, dan Xiao Weiwei mengeluarkan seteguk empedu, tetapi dia hanya bisa menyeka mulutnya, dan terus menjilat urinoir dengan rasa malu. Pada saat tertentu, Ye Chen juga berpikir dalam hatinya, apakah terlalu berlebihan memperlakukan wanita seperti ini? Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu bukan apa-apa. Xiao Weiwei ini adalah seorang wanita yang fatal. Berapa kali dia mendorong orang lain untuk menghukumnya, bahkan dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Jika dia tidak mampu, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Jadi, beri dia sedikit hari ini, cukup untuk membuatnya terkesan dengan pelajaran seumur hidup. Setelah itu, Ye Chen berkata kepada Bo, "Saya pergi. Wanita tertua Anda menunggu saya di bawah."
Anda telah mengawasi urusan di sini. Jika Anda berani mengeluarkan air, hanya Anda yang bertanya. Yubo buru-buru membungkuk, Tuan Ye, jangan khawatir, Yu pasti akan mengawasi dengan seluruh kekuatannya. Jangan pernah mengeluarkan air apapun. Ya, Ye Chen mengangguk, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Xiao Weiwei dan Wei Changming takut dihukum karena kecepatannya yang lambat, sehingga mereka hanya bisa menjilat urinoir pria menjijikkan itu lebih keras. Ketika mereka berdua selesai menjilati 8 urinal tersebut, lidah mereka hampir patah, dan bau di lidah mereka seperti direndam dalam urin selama setahun, dan bau busuk yang tak tertahankan. Mulut mereka berdua secara alami bau, tidak hanya itu, tapi ada bau yang sangat menjijikkan di sekujur tubuh mereka. Keduanya diminta meminjam air keran untuk berkumur, tapi Yubo tidak setuju, dia takut Ye Chen akan berbalik dan menyalahkannya, jadi dia buru-buru meminta seseorang untuk mengusir mereka. Setelah keduanya diusir, mereka terjun ke kolam air mancur di depan pintu, berkumur, mencuci muka, mencuci tangan, dan mencuci lidah. Setelah mandi lebih dari setengah jam, mulut mereka masih berbau menjijikkan, 2 diantaranya sudah roboh seluruhnya, lidahnya terpotong dan dibuang ke saluran pembuangan. Mencuci Xiao Weiwei dalam waktu lama tidak berpengaruh, dia duduk terpuruk di tepi air mancur dan menangis terseduh-seduh. Dia dirangsang oleh Xiao Churan sebelumnya dan hampir kehilangan akal sehatnya. Sekarang karena Ye Chen, dia hampir terpaksa melakukannya, menjadi sakit jiwa. Wei Changming juga sangat membencinya. Sial, ketika kamu besar nanti, kapan kamu menderita kerugian sebesar itu? Asteris itu meledak. Intinya adalah, Ye Chen itu, mengapa dia begitu menyelamatkan mukanya? Ketika Yubo bertemu dengannya, rasanya seperti seekor tikus bertemu dengan seekor kucing. Sial, bagaimana bisa dia menjadi kepala pelayan keluarga Song yang angkuh dan agung sebelumnya, yang hanyalah seekor anjing tua yang berlutut dan menjilati. Jadi, dia bertanya pada Xiao Weiwei dengan wajah gelap, apa-apaan itu, Ye Chen? Xiao Weiwei berkata, bajingan ini benar-benar brengsek. Dia kehilangan orang tuanya pada usia 8 tahun, tumbuh di panti asuhan, dan kemudian bergabung dengan keluarga kami sebagai menantu dari rumah ke rumah. Dia sepenuhnya sia-sia kerja keras. Wei Changming mengerutkan kening dan berkata, menjauhlah dariku saat kamu berbicara, itu terlalu enak. Xiao Weiwei berkata dalam hatinya bahwa menurutku kamu masih berbicara terlalu buruk, tetapi kamu tidak berani mengatakannya, tetapi kamu malah membenciku. Tapi dia tidak berani melanggar perintah Wei Changming, jadi dia harus mundur lebih dari setengah meter. Wei Changming menanyainya saat ini, lalu mengapa keluarga Yubo dan Nona Song harus menghadapi sampah ini? Xiao Weiwei berkata dengan wajah pahit, saya tidak tahu. Saya juga sangat ingin tahu alasannya. Sebelumnya ketika saya memarahinya di depannya, dia bahkan tidak berani kentut ketika saya sedang makan. Saya menuangkan air di kepalanya, dia bahkan ingin meminta maaf padaku. Saat kami sekeluarga makan malam bersama, kami bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyajikan meja, tapi memintanya menjadi pelayan yang menyajikan teh dan air untuk mengganti piring. Saat makan malam tahun baru, dia tidak sengaja menjatuhkan piringnya dan aku ditampar. Berbicara tentang ini, Xiao Weiwei juga berkata dengan sangat tertekan, saya tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, sampah ini tampaknya menjadi orang yang cakap di mata banyak orang. Banyak orang memanggilnya Tuan Ye, dan banyak orang ingin mempermalukannya. Dia, pada akhirnya, menjadi sangat menyedihkan dalam keadaan linglung. Setelah selesai berbicara, Xiao Weiwei berkata lagi, benar. Ketua Xiao Yiqian Xiao, dia awalnya sangat mampu di bidang itu. Dapat dikatakan bahwa dia sudah tua dan kuat, lebih baik dari orang muda, tetapi karena dia memiliki konflik dengan dia sekali, dia kembali ke rumah. Itu tidak berhasil tanpa alasan, dan aku masih tidak tahu apakah Ye Chen melakukan kesalahan. Sialan, Wei Changming mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak bisa menelan nafas ini. Aku harus bicara dengan Xiao Yiqian nanti. Bab 217. Song Wanting mengantar Ye Chen ke pasar sayur dengan Rolls-Royce-nya. Rolls-Royce berhenti di pintu masuk pasar sayur. Ye Chen berkata kepada Song Wanting, terima kasih telah mengantarku kembali, aku pergi. Song Wanting mengangguk dengan ekspresi yang rumit, dan berkata, Tuan Ye, silakan pergi perlahan. Jika Anda tidak ada pekerjaan, Anda dapat pergi ke klub cemerlang untuk bersantai. Saya telah ke sana baru-baru ini, dan saya sendiri pasti akan melayani Tuan Ye. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, oke,
aku akan pergi jika aku punya waktu, ayo pergi dulu. Song Wanting mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Ye, pergilah perlahan. Dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen, dan menyaksikan punggung Ye Chen menghilang ke pintu masuk pasar sayur, Song Wanting tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Melihat Ye Chen, seekor naga sejati dengan kekuatan supernatural, ingin membeli sayuran dan memasak sebelum istrinya pulang kerja, hatinya merasa sangat tidak seimbang. Bukan karena Xiao Churan belum pernah melihatnya sebelumnya, dia terlihat sangat baik, dan dia tidak bisa dibedakan darinya. Namun, dalam hal temperamen, pendidikan, kemampuan, dan latar belakang keluarga, dia tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal apapun. Saya telah mengenyam pendidikan aristokrat barat sejak saya masih kecil, meskipun saya berkomunikasi dengan keturunan keluarga kerajaan Eropa, saya tidak kalah dengan mereka dalam hal temperamen dan etika. Dan saya lulus dari Universitas Harvard di Amerika Serikat, Xiao Churan hanya lulus dari Universitas Jinling, dan tingkat sekolahnya juga jauh tertinggal. Sekarang saya bertanggung jawab atas setengah dari properti keluarga Song, dan setiap bisnis mengalami kemajuan yang stabil. Bagaimana dengan Xiao Churan? Dia tidak bisa mendapatkan pijakan di keluarga kecil Xiao, dan kewalahan oleh nenek dan sepupunya. Dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki efektivitas tempur, dan tidak memiliki pergelangan tangan sama sekali. Adapun latar belakang keluarganya, dia bahkan lebih buruk dari keluarga Song. Keluarga Xiao berada di ambang kebangkrutan, dan studio Xiao Churan sendiri baru saja dibuka, jaraknya hanya ribuan mil jauhnya. Namun, hanya ada satu hal yang dia lebih baik dari dirinya sendiri. Dia punya suami yang baik. Inilah yang membuatku marah karena iri. Mengapa dia tidak sebaik dirinya dalam segala aspek, namun dia bisa memiliki suami yang baik di sisinya, yang rela dan biasa menjaganya. Mengapa saya tidak dapat menemukan pria sebaik Ye Chen untuk menjadi suami saya padahal saya memiliki kondisi yang sangat baik dalam segala aspek. Song Wanting terlahir bangga dan tidak pernah iri pada siapapun, tapi Xiao Churan, siapa yang benar-benar dia iri? Dia merasa bahwa pria cakap seperti Ye Chen harus bersama wanita seperti dirinya yang sangat baik dalam segala aspek. Dengan cara ini, ia dapat dianggap sebagai pria berbakat dan wanita cantik, serta aliansi yang kuat. Bahkan, beberapa kali dia tidak bisa menahan diri untuk bersikap impulsif dan ingin mengaku kepada Ye Chen dan mengatakan kepadanya betapa dia merasakannya. Tapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia tetap menyerah. Bukannya dia tidak mau mengaku, tapi dia belum yakin akan menang. Tanpa kepastian kemenangan, jika saya mengatakannya dengan gegabah, saya mungkin akan ditolak oleh Ye Chen, atau bahkan dibenci. Dalam hal ini, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Telah berada di keluarga Song selama bertahun-tahun, dan juga di dunia bisnis, Song Wanting telah lama mengembangkan kemampuan yang baik untuk menilai situasi dan bertindak sesuai dengan keadaan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan kekaguman batinnya pada Ye Chen untuk saat ini. Pertama-tama kumpulkan perasaan baik di depan Ye Chen dan di hati Ye Chen, dan kemudian akui kepada Ye Chen setelah perasaan baik itu mencapai tingkat tertentu. Ye Chen kembali ke rumah untuk menyiapkan makan malam, dan lelaki tua Xiao Changkun yang telah pergi seharian penuh kembali lebih dulu. Lalu ada Xiao Churan yang sibuk sepanjang hari. Setelah Xiao Churan kembali, semua makanan telah disajikan, dan Malan bergegas kembali dengan penuh semangat. Begitu saya memasuki pintu, saya mulai pamer kepada semua orang, dengan mengatakan, hari ini saya memenangkan lebih dari 7.000 yuan di ruang mahjong. Xiao Changkun berkata tanpa sadar, oh, istriku, kamu luar biasa. 7.000 sehari, 210.000 sebulan. Xiao Churan tidak bisa menahan cemberutnya, dan berkata, Bu, aku tidak keberatan jika kamu bermain mahjong sesekali untuk bersantai, dan aku bisa mengerti bermain lotre kecil, tapi menang atau kalah 7.000 yuan sehari itu terlalu berlebihan, kan? Sekali Anda terjebak, ada risiko besar. Malan melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan, oh, jangan datang untuk mendidikku. Aku mengetahuinya dalam pikiranku sendiri. Orang-orang yang bermain kartu denganku semuanya adalah pemula yang jauh lebih buruk dariku. Aku memejamkan mata dan bermain kartu dengan mereka. Semua orang memenangkan uang. Tahukah kamu apa nama panggilan ibumu? Hai Lucky God adalah aku. Xiao Churan menghela nafas tak berdaya, mengusap pelipisnya, dan mengabaikannya begitu saja. Sambil makan, Xiao Churan tiba-tiba menerima pesan WeChat,
membukanya dan melihatnya, lalu bertanya pada Ye Chen, besok adalah akhir pekan, apakah kamu punya rencana? Ye Chen berkata, pengaturan apa yang bisa saya buat? Beli sayuran, masak, cuci pakaian, dan sapu lantai. Xiao Churan berkata, Ruolin memberitahuku di WeChat bahwa dia memesan suite di Hotel Sumber Air Panas dan meminta kami pergi ke sumber air panas. Jika Anda tidak memiliki pengaturan khusus, maka saya akan menyetujuinya. Ye Chen bertanya dengan heran, berendam di pemandian air panas. Aku akan pergi juga. Xiao Churan mengangguk, dia memesan kamar suite. Kami berbagi kamar, dan dia punya kamar sendiri, hanya untuk mengundang kami berdua. Dia berkata bahwa dia sudah lama berada di sini, dan dia belum mengundang kami dengan baik. Malan di samping segera menjadi waspada, dan berseru, Churan. Kamu dan Ruolin pergi ke pemandian air panas, mengapa kamu meminta Ye Chen melakukannya? Dia tidak diizinkan pergi, tetap di rumah dan bekerja. Xiao Churan berkata, Bu, Ruolin mengundangnya. Jika kamu ingin pergi, kamu harus pergi bersama. Malan memelototi Ye Chen, dan berkata, bagaimana bisa? Kalian berdua akan tidur di kamar yang sama, bagaimana jika dia melakukan sesuatu padamu? Apakah kamu tidak bingung? Saat itulah Ye Chen menyadari bahwa inilah yang membuat ibu mertuanya khawatir, yang pantas dipukuli. Xiao Churan juga sedikit bingung dengan perkataan Malan, dan berkata dengan nada buruk, Bu, Ye Chen dan aku adalah suami istri. Kami akan menyelesaikan urusan kami sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Malan juga sedang terburu-buru, menjatuhkan sumpitnya, dan berkata dengan marah, apa? Aku seorang ibu, aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Xiao Churan mengembalikan warnanya, dan berkata dengan marah, kamu dapat mengontrol apa yang harus dikontrol, dan kamu tidak dapat mengontrol apa yang tidak boleh dikontrol. Malan menepuk meja dan berkata, tidak ada yang tidak boleh kamu lakukan jika kamu seorang ibu. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Energi pemberontakan Xiao Churan muncul, dan dia berseru, kamu tidak bisa mengendalikan masalah ini. Aku berkata, Ye Chen harus pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika kamu menghentikanku, aku akan pindah. Kamu, Malan tiba-tiba tersendat. Begitu Xiao Churan menyuruh pindah, dia memanfaatkan kelemahan Malan. Malan tidak punya pilihan selain berkata dengan kesal, baiklah, baiklah, saya tidak peduli, kalian pergilah, sebaiknya jaga dirimu baik-baik, jika tidak, kamu akan menyesalinya di masa depan. Setelah selesai berbicara, dia memutar matanya, menatap Ye Chen sambil tersenyum, dan berkata, menantu yang baik, jika kamu tidak ingin pergi besok, bagaimana kalau pergi ke aula mahjong bersama ibu untuk bermain mahjong? Ibu tidak akan membiarkanmu pergi dengan sia-sia, kenapa tidak? Uang sakumu $2.000. Malan berpikir baik-baik, karena Xiao Churan tidak masuk akal, mari kita cari terobosan dari Ye Chen. Jika kamu membujuk Ye Chen untuk tidak pergi, maka kamu Xiao Churan tidak bisa menyalahkanku, bukan? Namun, Ye Chen tersenyum ringan kali ini, dan berkata, Bu, aku tidak tahu cara bermain mahjong, ayo pergi ke pemandian air panas bersama Churan. Bab 218. Faktanya, Ye Chen benar-benar tidak ingin pergi. Jika Malan tidak memaksanya, dia pasti akan menolak Xiao Churan. Adapun mengapa dia tidak ingin pergi, sebenarnya, dia agak menjijikkan di dalam hatinya terhadap Dong Ruolin. Sejak dia menyelamatkan Dong Ruolin untuk kedua kalinya, dan sejak Dong Ruolin tahu bahwa dia adalah kekasih impiannya, dia terus mengaku pada dirinya sendiri tanpa henti. Sekarang dia ingin mengajak istrinya keluar untuk berendam di pemandian air panas, dan dia harus membawa dirinya sendiri. Tujuan sebenarnya mungkin meminta istrinya itu palsu, tapi bertanya pada dirinya sendiri itu nyata bukan. Dalam hal ini, jika dia benar-benar pergi, itu akan sedikit memalukan. Namun, Malan ini bersikeras untuk melompat keluar dan mengoceh, yang membuat Ye Chen kesal untuk beberapa saat. Bukankah kamu membiarkanku pergi? Oke, kalau begitu aku pergi. Marah kepadamu. Malan tidak menyangka Ye Chen tidak menaatinya, dan dia tersentak marah, tetapi karena kehadiran Xiao Churan, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Xiao Churan melihat Ye Chen setuju untuk turun, dan berkata, tempat yang diputuskan Ruolin adalah hotel pemandian air panas Gem Elysius di pinggiran kota. Konon itu adalah properti di bawah Hotel Shangri-La. Dikatakan bahwa itu adalah properti di bawah Hotel Shangri-La, bahwa itu cukup bagus. Dia akan datang menjemput kita besok.
Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan mengikuti pengaturan Anda." Xiao Churan berkata, "Ingatlah untuk mengemas celana renang di malam hari. Kamu perlu memakai celana renang di sumber air panas." Marvin Ye tersenyum dan bertanya, "Sayang, apakah kamu tidak ingin memakai baju renang juga?" Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Itu masih sebuah pertanyaan." Malan buru-buru menyela, "Churan, kamu sama sekali tidak diperbolehkan memakai bikini. Keluarkan pakaian renangmu yang paling konservatif dan bawalah. Jangan biarkan bajingan Ye Chen itu memanfaatkanmu." Setelah selesai berbicara, dia memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, "Benar. Aku punya vest skinny, yang cocok untukmu. Kamu menginginkannya, aku akan mengeluarkannya untukmu." Vest skinny adalah baju renang yang dikenakan oleh bibi-bibi parubaya di pantai, tidak hanya one piece, tapi juga dibungkus rapat. Yang paling menakutkan adalah menutupi seluruh wajah untuk mencegah perlindungan dari sinar matahari. Hanya kacamatanya saja, mulut dan hidung tertutup. Sebuah lubang kecil terbuka di tempat itu, dan tingkat perlindungannya sebanding dengan topeng yang dikenakan oleh penggemar horor. Jika kamu memakai vest skinny, tidak peduli apakah kamu secantik peri atau jelek seperti Dong Si, kamu akan menjadi monster tanpa wajah dan ekspresi. Ketika Xiao Churan mendengar bahwa ibunya membiarkan dirinya memakai penyamaran wajah, dia berkata dengan marah, "Bu, apakah kamu iblis? Aku baru berusia 20-an, dan kamu mengizinkan aku memakai penyamaran wajah. Mengapa kamu tidak mengizinkanku membungkus diriku dengan jaket empuk besar dan 2 jaket empuk? Apakah kamu akan berendam di sumber air panas?" Malan berkata dengan serius, "Ibu takut kamu akan dimanfaatkan oleh orang lain. Anak ini Ye Chen, kamu bisa tahu dari pandangan pertama bahwa dia adalah orang mesum. Kamu harus berhati-hati." Ye Chen sangat marah. "Sial, jika aku mengetahuinya, ayah Gao Junwei, Gao Jianjun, akan membuatmu menghitung bola hari itu. Mengapa aku menyelamatkanmu?" Buang-buang makanan. Xiao Churan mengabaikan Malan, dan membawa Ye Chen kembali ke rumah setelah makan malam. Setelah kembali ke rumah, dia memilih pakaian renang untuk dirinya sendiri yang tidak terlalu terbuka dan konservatif, namun terlihat sangat kasual dan nyaman. Sedangkan untuk Ye Chen, sederhana saja, sepasang celana boxer. Sudah cukup. Keesokan paginya, segera setelah mereka berdua mengemasi pakaian mereka, Dong Ruolin menelepon lagi, mengatakan bahwa mereka sudah turun ke bawah. Bernilai uang untuk keluar, Ye Chen sebenarnya masih memiliki keraguan di hatinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Dong Ruolin, gadis yang penuh gairah dan berani. Di satu sisi, dia tidak ingin menyakiti Dong Ruolin, namun di sisi lain, dia tidak ingin lebih menyesal lagi pada Xiao Churan. Jadi, sekarang saya benar-benar berada dalam dilema. Dia juga khawatir apakah Dong Ruolin akan mengambil kesempatan untuk menyatakan cintanya lagi atau mengambil tindakan yang lebih berani saat dia pergi ke pemandian air panas kali ini. Namun, karena dia sudah berjanji pada istrinya, saat ini tidak mungkin untuk mengingkari janjinya, jadi dia hanya bisa berkencan dengan istrinya. Mengikuti Xiao Churan menuruni tangga, aku melihat Dong Ruolin menjulurkan kepalanya keluar dari Mercedes-Benz dan berkata, "Ye Chen, taruh barang bawaanmu di bagasi. Kamu duduk di barisan belakang, biarkan Ruolin mengantar co-driver untuk mengobrol bersamaku." "Oke." Ye Chen mengangguk, memasukkan barang bawaannya ke bagasi, lalu naik ke kursi belakang. Setelah Ye Chen masuk ke dalam mobil, Dong Ruolin menoleh dan mengedipkan mata padanya dengan malu-malu. Ye Chen pura-pura tidak melihatnya, meregangkan pinggangnya dan berkata, "Oh, aku kurang tidur tadi malam, aku sedikit lelah, aku akan menyipitkan mata sebentar." Setelah berbicara, dia menutup matanya dan tertidur di kursi belakang. Dong Ruolin juga sedikit kecewa di hatinya, dia tahu alasan sikap Ye Chen, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa saat Xiao Churan ada di sini. Selain itu, dia juga berharap Ye Chen akan bersikap dingin padanya, tapi itu tidak masalah, karena dia sudah menyukainya, dia siap berperang berkepanjangan dengannya. Karena dia tahu bahwa pernikahan antara Xiao Churan dan Ye Chen hanya sebatas nama, jadi dia tidak merasa bersalah saat ini. Dong Ruolin berkendara ke pinggiran kota, setelah lebih dari 1 jam, mobil melaju ke kaki gunung yang indah, dan setelah beberapa menit, ia tiba di pintu masuk pemandian air panas Gem Elises. Pemandian air panas Gem Elises adalah satu-satunya sumber air panas alami di Jinling, terletak di kaki gunung Nanxiang. Ada beberapa sumber air panas-panas bumi alami di sini.
Grup Shangri-La membeli sumber air panas dan seluruh gunung dan mengembangkan pemandian air panas Chem Elysees Hotel musim semi. Hotel pemandian air panas Chem Elysees memiliki standar yang sangat tinggi dan konsumsi yang baik, sehingga yang bisa datang ke sini untuk berendam di pemandian air panas adalah orang-orang kaya. Namun meski begitu, persediaan kamar di sini terbatas, tidak hanya orang-orang kaya di Jinling, bahkan orang-orang kaya di kota sekitarnya pun akan datang jauh-jauh untuk menikmati baptisan sumber air panas di akhir pekan. Ini akhir pekan, jadi bisnis di sini luar biasa bagus, dan hampir tidak ada ruang terbuka di tempat parkir. Dong Ruolin mengemudikan mobilnya, berlari mondar-mandir di tempat parkir beberapa kali, dan akhirnya menemukan tempat parkir yang kosong, sehingga dia sangat gembira melihat sekeliling, dan segera melaju menuju tempat kosong tersebut. Di depan tempat parkir, Dong Ruolin memberi arahan dan hendak mundur dan parkir. Dan ketika bagian belakang mobilnya berada beberapa meter dari tempat parkir, sebuah mobil sport Maserati melaju dari samping. Kecepatan Maserati sangat cepat, dan ketika sampai di depan, ia berbelok dan hendak bergegas menuju tempat parkir yang hendak diparkir Dong Ruolin. Dong Ruolin kaget, dia terburu-buru, dia tidak bereaksi, dia lupa menginjak rem, sehingga mobilnya terus terjatuh ke belakang. Terdengar suara melengking, dan bagian belakang Dong Ruolin sudah membuat goresan panjang di sisi mobil pihak lain. Baru kemudian Dong Ruolin sadar, dia buru-buru menghentikan mobilnya, dia tidak bisa menahan cemberut dan mengeluh bagaimana orang bisa mengambil tempat parkir seperti ini. Kualitasnya terlalu buruk, bukan? Aturan dasar pertama tempat parkir yang datang lebih dulu dilayani tidak bisa ditangani. Apakah kamu mengerti? Kali ini, seorang pemuda berjaket kulit berlebihan dan menyisir rambutnya yang berminyak keluar dari mobil sport Maserati. Setelah pemuda itu keluar dari mobil, dia melihat goresan di sisi mobil, dan ekspresinya muram. Dia mengertakkan gigi, berjalan ke mobil Dong Ruolin, menamparkan jendela dengan keras, dan mengumpat dengan marah, "Persetan, perempuan jalan itu buta. Tidak bisakah aku melihat bahwa aku sudah akan parkir di tempat parkir ini? Dia bahkan mencakar mobilku, mobil yang baru dibeli, cepat keluar dari sini." Bab 219. Goresan itu terjadi, dan Dong Ruolin juga sangat kesal. Lagi pula, dia juga wanita tertua dari keluarga Dong, jadi dia bukanlah orang yang bisa menderita karena bodoh. Jadi dia segera membuka pintu dan keluar dari mobil, langsung berdebat dengan pemuda itu. "Apa itu? Kamu berteriak, kamu tidak punya kualitas untuk merebut tempat parkir, dan kamu tidak tahu harus berbuat apa. Masih memarahi orang lain di sini." Pemuda itu tidak menyangka Dong Ruolin akan berani membalas, dan mengutuk, "Itu pengemudi wanita Nima lagi. Saya bertemu 10 pengemudi gay di jalan, dan 9 diantaranya adalah wanita. Bisakah *** mengemudi? Jika kamu tidak tahu cara mengemudi, kembalilah ke rahim ibumu dan berlatihlah sebelum kamu keluar, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri." Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, "Mobil saya harganya ratusan ribu yuan. Saya baru saja membelinya. Anda mengacaukannya. Berapa yang akan Anda bayar?" Dong Ruolin mengerutkan kening dan membalas, "Hei, cari tahu. Aku melihat tempat parkir ini terlebih dahulu, dan aku siap untuk mengembalikannya. Ini salahmu kalau kamu bergegas keluar setengah jalan untuk mengambil tempat parkir, dan kamu masih punya wajah untuk memarahi orang lain." Pemuda itu mengomel dengan marah, "Apa salahnya aku memarahimu? Bukankah wajar jika memarahimu? Aku tidak hanya memarahimu, aku juga memukulmu." Bagaimanapun, pemuda itu mengulurkan tangannya dan menjambak rambut Dong Ruolin. Dong Ruolin terkejut, dia tidak menyangka orang ini bersikap kasar, dia segera bersembunyi. Xiao Churan buru-buru berteriak, "Ye Chen, sesuatu telah terjadi, cepat turun." Pemuda itu mengerutkan kening dan memandang Xiao Churan, dan berkata sambil mencibir, "Yo, kecantikan ini sangat cantik. Ayolah, kamu tinggal bersamaku selama 1 malam, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini." Setelah selesai berbicara, dia ingin mengulurkan tangan dan menarik Xiao Churan ke dalam pelukannya. Begitu pemuda itu mengulurkan tangannya setengah, dia digenggam erat oleh sepasang tangan yang kuat. Melihat Ye Chen keluar dari mobil, pemuda itu berani meraih tangannya, mengangkat alisnya, dan mengutuk, "Dari mana asalmu? Apakah kamu mencari kematian? Lepaskan aku." Ye Chen melemparkan tangannya ke samping, dengan wajah muram, dan berkata, "Bukankah normal jika tergores saat mengemudi? Adakah yang tidak bisa kamu bicarakan?
bisakah kamu mengatasi masalah Garukan? Pemuda itu memandang Ye Chen dan berkata dengan nada menghina, apa yang bisa saya katakan kepada kalian orang-orang malang? Kalian bertiga membuka Mercedes tua yang bobrok, dan yang bekas dijual dengan harga kurang dari 200.000. Beraninya kalian berpura-pura menjadi agresif di hadapanku. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Maseratinya dan berkata dengan dingin, kalian telah menggaruk Maserati yang baru saja saya sebutkan. Katakan padaku, bagaimana cara kalian membayarnya? Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, kami melihat tempat parkir terlebih dahulu, dan kami berencana untuk parkir di dalamnya terlebih dahulu. Anda tidak memiliki kualitas dan tiba-tiba bergegas keluar untuk mengambil tempat parkir. Mengapa kami harus meminta kompensasi? Pemuda itu berkata dengan arogan, kenapa? Hanya karena mobilmu yang rusak tidak boleh diparkir di sini. Hanya karena kamu tidak bisa main-main denganku. Ye Chen tersenyum bukannya marah, dan berkata, kami tidak akan memberikan kompensasi untuk hal semacam ini. Jika tidak berhasil, hubungi saja polisi lalu lintas. Bahkan jika polisi lalu lintas memutuskan tanggung jawabnya, Anda bertanggung jawab penuh. Anda harus memberikan kompensasi kepada kita, mengerti? Pemuda itu menyeringai, mengertakkan gigi dan memarahi, apa yang kamu bicarakan? Bicaralah padaku tentang polisi lalu lintas. Tahukah kamu bahwa jika aku mengucapkan sepatah kata pun, bajingan itu akan mati di sini? Pada saat ini, seorang wanita dengan riasan tebal dan operasi plastik keluar dari mobil pemuda itu. Dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata dengan nada menghina, beraninya kamu bergosip di sini. Tahukah kamu bahwa ibuku memiliki 3 juta penggemar di Douyin? Jika kamu tidak kehilangan uang, percaya atau tidak, aku akan memotretmu yang melakukan hubungan seks yang buruk dan mempostingnya di internet, sehingga penggemar dapat membunuhmu. Pemuda itu langsung memasang ekspresi cabul dan menyanjung, lalu berkata, ya ampun, kenapa kamu mengembalikannya? Cepat tunggu di mobil, suamiku bisa menangani masalah ini. Setelah selesai berbicara, pemuda itu memasang ekspresi kejam lagi, dan mengutuk Ye Chen, wah, jika kamu berakal sehat, cepat bayar saja uangnya, lalu pergi. Jangan ganggu aku dan pacarku untuk pergi ke sumber air panas. Ye Chen bertanya dengan dingin, bagaimana jika saya tidak membayar? Pemuda itu tersenyum dingin, lalu berkata, sekelompok orang miskin, yang suka berpura-pura, tunggu, saya akan beritahu Anda konsekuensi jika tidak membayar. Setelah berbicara, pemuda itu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomornya. Setelah beberapa saat, telepon tersambung, dan pemuda itu berkata, Zheng Li, saya datang untuk bermain dengan Anda, dan mobil itu tergores oleh beberapa derek malam segera setelah tiba di tempat parkir. Sialan ini tidak mau membayarku, dan kembalilah bersamaku. Kicau Wai Wai, cepat bawa beberapa orang ke sini. Setelah menutup telepon, pemuda itu memandang Marven Ye sambil mencibir, dan berkata, Qiang Han, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk kehilangan uang, dan kemudian meminta maaf kepada Lao Su, jika tidak, ketika Zheng Zheng datang, aku tidak akan menghasilkan buah yang baik untukmu. Dong Ruolin melihat pihak lain memanggil seseorang, dan takut Ye Chen akan terluka, jadi dia buru-buru berkata, baiklah, baiklah, saya akui. Katakan, berapa yang akan kamu bayar? Pemuda itu mencibir dan berkata, kali ini mobil saya tergores oleh Anda, dan cat mobil aslinya tidak akan pernah kembali. Ini adalah penderitaan seumur hidup, dan saya akan membayar setengah dari harga mobil apapun yang terjadi. Saya akan memberi kamu diskon. Mari kita hitung 800.000 yuan. Apa, 800.000? Dong Ruolin berkata dengan marah, kamu curang. Bahkan jika kamu pergi ke toko Maserati 4S untuk membeli mobilmu, biayanya hanya 2 hingga 3.000 yuan untuk satu sisi cat, ditambah lembaran logam, 1-2 yuan, saya pikir Anda memberi lebih dari 10.000 yuan. 10.000, King Chao memuntahkan dahak kental ke tanah, hampir meludahkannya ke kaki Dong Ruolin, memperlihatkan gigi kuning besarnya dan memarahi, apakah kamu membuat masalah denganku? Tahukah kamu apa yang aku lakukan? 10.000 yuan sudah cukup, coba pikirkan. Biar saya beritahu, Anda ingin keluar dari 800.000 hari ini, jika Anda tidak punya cukup uang, tidak masalah, tinggalkan informasi KTP Anda, lalu berikan saya IOU, bunganya adalah 80.000 sehari, bunga bergulir. Kamu hanya memeras. Xiao Curan tidak bisa melihatnya lagi, dan dengan marah berkata, jika kamu terus main-main,
kami akan memanggil polisi. Laporkan sesukamu. Pemuda itu berkata dengan nada menghina, saya khawatir Anda akan menganggap saya sebagai pecundang. Mainkan permainan ini dengan saya. Katakan, Tuan muda, saya berkulit hitam dan putih, dan saya dapat mengambil keduanya. Dong Ruolin mengaku, dia tidak peduli dengan 800.000, 8 juta hanyalah gerimis, tapi dia benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah bagi Ye Chen. Saya mengundang pasangan itu ke sini karena sebenarnya saya ingin bertemu Ye Chen dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berhubungan dan bergaul. Oleh karena itu, di satu sisi, dia tidak ingin Ye Chen menimbulkan masalah karena dirinya sendiri, dan di sisi lain, dia tidak ingin Ye Chen mempengaruhi suasana hatinya karena masalah ini. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, oke, 800.000, berikan saya nomor kartunya, dan saya akan mentransfernya kepada Anda. Sial, apa yang kamu katakan itu benar. Pemuda itu bahkan tidak berpikir bahwa pihak lain akan benar-benar memberikannya 800.000. Apa yang awalnya dia pikirkan adalah jika pihak lain melakukan penawaran balik, dia akan menyerah, dan pada akhirnya dia akan menghasilkan banyak uang dengan memeras 100.000 yuan dari pihak lain. Tanpa diduga, mereka akan memberi 800.000 tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang ini adalah uang yang sangat besar, tetapi pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba menghentikan Dong Ruolin, dan berkata dengan dingin, jangan beri dia 1 sen pun, saya ingin melihat apa konsekuensinya hari ini. Bab 220. Pemuda itu melihat bahwa Ye Chen menghalangi jalannya mencari uang, dan dia masih sombong padanya. Dia segera mengertakkan gigi dan berkata, oke, kamu sangat miskin sehingga kamu terpaksa mencari kematian, jika kamu tidak melakukannya. Aku tidak akan mengalahkanmu setengah mati nanti, nama keluargaku bukan Liu. Ye Chen berkata dengan ringan, kamu sangat suka berpura-pura, menurutku kamu bisa mengubah nama keluargamu menjadi berpura-pura. Ibuku, pembuluh darah pemuda itu langsung menonjol, dan dia siap untuk datang dan memberi isyarat dengan Ye Chen kapan saja. Saat ini, seorang pria parubaya yang gemuk bergegas membawa beberapa penjaga keamanan yang kuat. Melihat dia datang, pemuda itu segera tersenyum dan berkata, Zheng Li, kamu tidak melihatmu selama beberapa hari, dan berat badanmu bertambah lagi. Sepertinya kamu menjalani kehidupan yang baik. Zheng Li terkekeh dan memuji, Tuan Muda Liu, hidup saya tidak terpelihara oleh Anda. Saya hanya mencari nafkah di bawah pimpinan Ketua Chen. Tidak seperti Anda memiliki keluarga besar dan karir yang besar. Saat dia berbicara, dia buru-buru bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Muda Liu, apa yang terjadi di sini? Pemuda itu menunjuk ke arah Ye Chen, dan berkata dengan suara dingin, orang malang ini sangat pandai berakting, dia tidak mau membayar mobilku tergores, tulangnya masih keras, teruslah berpura-pura padaku, lihat padaku. Selesaikan itu. Zheng Li mengangguk dan menatap Ye Chen. Setelah melihat sekilas, saya menemukan bahwa Ye Chen mengenakan pakaian biasa, dan dia tidak memiliki temperamen generasi kedua yang kaya, dan dia mengendarai Mercedes-Benz tua. Mengetahui bahwa pihak lain juga adalah orang tanpa latar belakang, maka dia berkata, wah, kamu tidak punya penglihatan saat jauh dari rumah. Tahukah kamu siapa yang kamu provokasi? Siapa itu? Ye Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Zheng Li memandang pemuda itu dan berkata, Tuan Liu Ming dari keluarga Liu, aset keluarga Liu ratusan juta, Anda tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Setelah selesai berbicara, dia langsung berkata, jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, dengarkan saja aku, bayar uangnya dengan jujur, lalu pindahkan mobilnya, jangan buang waktu Tuan Muda Liu. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, kamu juga sangat menarik. Kamu berlari dan tidak bertanya sembarangan. Kamu hanya mengatakan itu masalahku dan memintaku memberikan kompensasi padamu. Zheng Li mencibir dan berkata, kamu benar-benar orang miskin, buka mata anjingmu dan lihat mobil apa yang diparkir di sekitar. Mobil jenis apa yang kamu kendarai? Mobil apa yang kita punya di sini, harganya kurang dari 1 juta apa haknya? Kamu harus memarkir Mercedes rusak di sini. Ye Chen melihat sekeliling dan berkata, saya tidak melihat ada tanda larangan parkir mobil di bawah 1 juta yuan di sini. Apa yang kamu bicarakan? Melihat Ye Chen yang selalu pendiam, Liu Ming menendang lampu belakang Mercedes-Benz, dan dengan tamparan, lampu belakangnya hancur berkeping-keping. Langsung dimarahi, sial, aku sudah lama menoleransi kamu miskin, apa yang kamu lakukan di sini?
Jika kamu terus menggiling, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kamu tidak mau kehilangan uang, biarkan aku memberimu uang. Kedua pelacur ini akan tinggal bersamaku malam ini. Saat berbicara, Liu Ming meraih Xiao Churan yang berdiri di samping Ye Chen. Ye Chen mengerutkan kening, berdiri di depan Xiao Churan dan Dong Ruolin, meraih lengan Liu Ming, dan mendorongnya keluar. Liu Ming langsung marah dan mengutuk, kamu bajingan malang yang ingin melawan. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka bahwa aku menyukai kedua gadis ini. Jika kamu mencoba melawan lagi, aku akan membunuhmu. Apakah kamu percaya itu? Jangan percaya. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dengan rasa dingin di matanya, menatap Liu Ming dan berkata, yang terbaik adalah meninggalkan jalan keluar, jangan bermain-main sampai mati. Liu Ming mengulurkan tangannya, mendorong Ye Chen, dan tertawa dengan marah. Oh, kamu adalah orang yang malang, jadi aku tidak akan meninggalkan ruang untuk mundur. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Zheng Li juga melambai dari samping, dan meminta penjaga keamanan untuk mengepung Ye Chen dan yang lainnya, dan berkata, Qiang Han, lepaskan Tuan Muda Liu, jika kamu menyakiti Tuan Muda Liu, kamu tidak akan mampu membayarnya, bahkan jika kamu mati. Bagaimana Ye Chen bisa memperhatikan omong kosongnya? Dia mengangkat kakinya dan menendang perut Liu Ming, membuatnya terbang. Liu Ming hanya merasakan sakit yang menusuk di perutnya, seolah-olah ususnya patah, dan berkata dengan marah, Zheng Li, bunuh dia. Sialan, berani pukul aku sampai mati. Aku akan bertanggung jawab atas kecelakaan apapun. Petik 2, Zheng Li hendak memberi perintah, tapi tiba-tiba mendengar suara datang dari dalam. Yo, ada apa? Ramai sekali. Mendengar ini, Zheng Li kaget. Sebelum dia bisa memukul Ye Chen lagi, dia menoleh untuk melihat ke sana, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu sudah selesai berendam? Bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa, dia menjawab dengan santai, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan di sini? Sambil berbicara, dia memimpin sekelompok adik laki-lakinya dan berjalan ke depan. Zheng Li dengan cepat menjelaskan, seorang pria malang memukul Tuan Muda Liu, dan saya akan membalaskan dendam Tuan Muda Liu. Anak ini tidak terlalu mampu, tetapi tulangnya agak keras. Liu Ming menutupi perutnya dan berseru, Paman Hong, sudah lama tidak bertemu. Setelah melihatnya 2 kali, dia tersenyum dan berkata, jadi itu anak nakal dari keluarga Liu, kamu orang jahat, kamu masih bisa dipukuli di Jinling. Terlalu memalukan bagi ayahmu. Dia memiliki hubungan yang baik dengan ayah Liu Ming, sehingga Liu Ming dapat dianggap sebagai keponakan tirinya, dan dia berbicara lebih langsung, dan dengan nada yang sepenuhnya lebih tua. Liu Ming tidak berani melakukan kesalahan apapun di depannya, jadi dia hanya bisa berkata dengan malu-malu, Paman Hong, apakah kamu tidak bertemu dengan seorang pemuda malang? Aku akan memberitahu dia harga dari mengalahkanku nanti. Dia mendengus dan berkata, aku benar-benar ingin melihat siapa yang begitu berani bahkan berani mengalahkanmu. Setelah berjalan di dekatnya, dia menyingkirkan lapisan penjaga keamanan dan melihat ke kerumunan. Segera setelah itu, dia melihat Ye Chen dengan wajah acuh tak acuh. Ye Chen melihatnya sambil bercanda, dan bertanya, kamu cukup usil, bukan? Segera, saya berkeringat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dikelilingi oleh sekelompok orang ini ternyata adalah Tuan Ye Chen-nya. Pada saat ini, dia diam-diam bersukacita di dalam hatinya, untungnya dia tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan sekarang. Jika tidak, jika dia secara tidak sengaja menyinggung Tuan Ye, bukankah dirinya sendiri akan mendapat masalah? Terakhir kali Tuan Ye berbaik hati dan menghadiahi saya obat ajaib, saya telah menyatakan kesetiaan saya kepada Tuan Ye. Saya adalah anjingnya dalam hidup dan anjingnya yang mati dalam kematian. Kali ini saya hampir kehilangan mata dan menggigit tuan saya. Hampir menimbulkan bencana. Dengan tergesa-gesa membungkuk dalam-dalam dan dengan hormat berkata, Tuan Ye, saya tahu Andalah yang datang. Orang-orang di sekitar terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Orang yang begitu terkenal, begitu menghormati orang miskin. Ini terlalu aneh, bukan? Ye Chen menunjuk pemuda itu dengan ujung jarinya, dan bertanya dengan ringan, apakah kamu kenal anak ini? Saya bukan orang bodoh. Saya tahu Liu Ming pasti telah menyinggung Guru Ye. Jadi saya tidak peduli dia menjadi anak seorang teman saat ini. Jadi saya segera menghampiri Liu Ming, menamparkan Liu Ming ke tanah dengan tamparan keras, lalu menjambak rambutnya,
dan membenturkan kepalanya ke lantai beton. Dengan keras, Liu Ming hancur berkeping-keping. Liu Ming menahan rasa sakit yang parah dan bertanya, "Paman Hong, mengapa kamu memukulku?" Meliriknya, dia menendang dengan kuat dan menginjak kepala Liu Ming, berani memprovokasi Tuan Ye. "Aku menjadi tidak sabar." Bersambung.